datang dari Lee Crockett Crafts. Ini sepertinya nama Nama akun, channelnya atau nama channel. akun? Pertanyaannya, di buku lagu Sion ada beberapa lagu Natal seperti Malam Natal, Mari Umat Tuhan, Malam Kudus Sunyi Senyap. Bisakah kita menyanyikan lagu-lagu tersebut dalam kebaktian umum atau bukan Natal? Apakah ada petunjuk Alkitab? Kita turut bergembira dan merayakan suasana Natal? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Lagu-lagu tentang kelahiran Yesus adalah merupakan salah satu lagu-lagu kesukaan saya. Menyanyikan itu betul-betul saya punya hati langsung mengingat cerita-cerita Alkitab pada waktu Tuhan Yesus lahir, pada waktu gembala-gembala jaga di padang, pada waktu tidak ada tempat di penginapan, bagaimana gembala-gembala datang lihat dia ada di dalam palungan. Jadi lirik-lirik lagu tersebut menolong kita untuk mengingat kembali tentang peristiwa kelahiran Yesus yang diceritakan di dalam Alkitab. Menyanyi dan memuji adalah bahagian dari ibadah. Itu Alkitab katakan. Kita baca di 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Kita baca 1 Korintus 14 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. 1 Korintus 14 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Silahkan, langsung saja. Ayat 14. Ya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Pada waktu Rasul Paulus berbicara tentang menyanyi dan memuji dalam 1 Korintus 14, dia sedang berbicara bukan dalam konteks menyanyi sendiri-sendiri, tetapi ini sedang membahas suasana yang terjadi di dalam perkumpulan-perkumpulan ibadah, menyanyi bersama-sama. Lalu ada yang bernubuat, ada yang mengucapkan bahasa roh, bahasa-bahasa lain yang harus diterjemahkan, ada yang membawa persembahan, dan lain sebagainya, mengajar dalam pertemuan ibadah. Jadi menyanyi, memuji Tuhan itu adalah bahagian dari ibadah. Contoh yang lain adalah kita baca di Matius 26 ayat yang ke-30. Matius 26 ayat yang ke-30. Ini cerita pada waktu Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya untuk merayakan Paskah, dan Tuhan Yesus memperkenalkan perjamuan Tuhan, memakan roti, meminum anggur yang tak beragi yang menggambarkan tubuh dan darahnya. Dia membasuh juga kaki murid-muridnya. Setelah acara bersama-sama dengan murid-muridnya, apa yang Alkitab katakan? Silakan dibaca. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Setelah menyanyikan apa katanya? Nyanyian pujian. Jadi Tuhan Yesus sendiri menyanyi bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena memang nyanyian adalah bahagian dari ibadah. Pada waktu kelahiran Yesus, malaikat-malaikat menyanyi. Lukas 2 ayat 20 juga mengatakan gembala-gembala itu memuji. Simeon yang ada di dalam bait suci pada waktu menyambut bayi Yesus yang dibawa ke bait suci oleh orang tuanya itu, ia pun memuji. Ada catatan Alkitab, ya, memuji. Sedangkan Maria pada saat dia mengetahui dia mengandung bayi Yesus, dia juga menyanyi dan memuji. Kita mengucap syukur karena ada penggubah-penggubah lagu-lagu tentang Tuhan Yesus. Baik itu tentang kelahiran Yesus, lagu-lagu tentang kasih Allah, kasih Yesus, lagu-lagu tentang janji-janji Yesus, lagu-lagu tentang pengorbanan Yesus, tentang kehidupan Yesus, tentang kebaikan Yesus, tentang kematian Yesus, lagu-lagu tentang kebangkitan Yesus, bahkan lagu-lagu tentang akan datangnya Yesus untuk kali yang kedua. Lagu-lagu tersebut akan menolong kita untuk mengingat Yesus
pada waktu dia hidup di atas dunia ini dan mengharapkan kedatangannya, dan ini menyanyikan lagu-lagu ini adalah bahagian dari ibadah-ibadah. Karena lagu-lagu itu adalah ekspresi sukacita berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tadi dalam pertanyaan ada contoh lagu Malam Kudus. Lirik lagu Malam Kudus ini setelah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ya tergantung buku lagunya lagu apa, tetapi kata-katanya mirip. Contoh saya ambil dari lagu Sion, ya. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, ayah bunda setia dan tulus, jaga anak yang maha kudus yang tertidur lelap. Pertanyaannya, apakah ada ayah dan bunda yang sedang menjaga anak yang tertidur lelap malam itu? Ada, Yusuf dan Maria. Apakah anak itu adalah anak yang maha kudus, yang maha tinggi? Ya, Alkitab katakan dia adalah yang maha tinggi, yang maha kudus. Apakah ada sunyi senyap malam itu? Ada sunyi senyap. Sebelum malaikat itu datang dan bersorak mengumumkan kelahiran Yesus itu kepada gembala-gembala. Di stansa yang kedua atau bait yang kedua, malam kudus sunyi senyap, kegelapan pun lenyap. Kenapa kegelapan lenyap? Karena ada terang benderang, malaikat-malaikat datang. Malaikat surga menyanyi megah. Apa betul? Betul kata Alkitab. Haleluya, memuji Raja. Apa betul Yesus adalah Raja? Betul. Makanya Herodes panas. Kok ada Raja yang lahir ini? Dia mau binasakan semua bayi-bayi supaya Raja yang baru lahir ini juga binasa. Kristus lahir sudah. Bait yang ketiga, malam kudus sunyi senyap, terang ajaib gemerlap. Dengar malaikat kita memuji. Haleluya, puji Raja. Lagu-lagu ini lirik-liriknya berdasarkan apa yang betul-betul terjadi yang dilukiskan oleh Alkitab. Mari kita nyanyikan ini supaya hati kita dibawa kepada peristiwa tersebut agar supaya kita boleh memuji Tuhan untuk rencana keselamatan yang Ia berikan sehingga kita boleh diselamatkan. Ya. Semua itu berdasarkan Alkitab. Pertanyaannya, kapan kita menyanyikan lagu-lagu tersebut? Jawabannya adalah kapan saja kita nyanyikan lagu-lagu tersebut. Contoh ada lagu juga kalau tidak salah di lagu Sion. Judulnya adalah Ada Satu Salib di Bukit Golgota. Apakah kita mau menunggu nanti pada saat ada yang menentukan? Ya, inilah saatnya kita menyanyi lagu Ada Satu Salib. Apa kita tidak boleh menyanyikan lagu Ada Satu Salib di Bukit Golgota pada saat-saat yang lain? Ini lagu tentang pengorbanan Yesus. Kita harus mengingat pengorbanannya setiap hari, mengingat kelahirannya. Lagu-lagu itu harus kita senandungkan, memuji Dia, mengharapkan kedatangannya, mengulangi kembali janji-janjinya, mengingat semua kebesaran dan kebaikannya, rahmatnya, semua itu. Ya. Pada saat orang banyak menyanyikan lagu-lagu tentang kelahiran Yesus, bagaimana dengan sikap kita? Kalau setiap hari saja kita boleh menyanyikan lagu kelahiran Yesus, kenapa kita tidak bisa menyanyikan sekarang lagu tersebut? Dan kita katakan, saya nggak mau menyanyikan lagu tersebut. Loh, itu lagu-lagu ada ceritanya di dalam Alkitab. Mari kita memuji Tuhan. Karena cerita-cerita itu cerita nyata. Kelahiran Yesus bukan fiktif. Itu cerita nyata. Mari kita memuji Dia. Tetapi kita tidak memuji Dia hanya satu hari dalam satu tahun. Kok lama sekali mau tunggu ini hari baru saya bisa menyanyikan lagu ini. Tidak ada, Alkitab mengajarkan tunggu nanti hari tersebut baru kita menyanyikan lagu itu. Kapan saja kita boleh menyanyikan lagu itu. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita yang baru bertumbuh mulai berbicara lagu-lagu tentang Yesus supaya sejak dini mereka tahu lagu-lagu tentang Yesus. Bayangkan kalau kepada seorang anak yang bertumbuh
kita ajarkan kepadanya lagu. Saya kutip lagi lagu Malam Kudus. Kita hanya ajarkan kepada anak ini sekali setahun. Mau sampai kapan dia mengetahui cerita Yesus melalui lagu-lagu? Kalau kita mau tunggu satu saat baru kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Nanti sudah usia 12 tahun. Dia hanya pernah menyanyi lagu tentang kelahiran Yesus hanya 12 kali. Atau hanya mungkin 20 kali. Bagaimana kita bisa menanamkan kepada anak ini pengajaran tentang Yesus. Sebab ada ayat yang mengatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-5, bagaimana kita mengajarkan kebenaran ini kepada generasi yang berikut setelah kita. Kita baca ayatnya di dalam Ulangan pasal yang ke-6, Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Saya lihat host kita, Stephen, sudah ada seorang anak ini. Jadi dia sudah mulai berbicara mungkin, dia sudah akan bertumbuh terus. Jangan lupa, katanya sedang dalam perjalanan. Kalau lagi bawa mobil, putar itu lagu-lagu tentang Yesus. Kelahiran Yesus, kematian Yesus, tentang kasih Yesus. Diputar itu di mobil. Karena itu Alkitab katakan, dalam perjalanan pun kita ajarkan mereka tentang kebenaran. Tentang perintah-perintah Yesus. Tentang kitab Yesus, Alkitab ini. Ada banyak lagu-lagu pendek yang memang dibuat untuk mengajarkan kebenaran ini kepada anak-anak. Jangan diajarkan dia setahun sekali. Saya jamin dia punya pengetahuan tentang Yesus, kelahirannya akan lebih mantap kalau selalu diajarkan lagi di rumah, ya, dalam perjalanan, lagi berbaring, menemani dia mau tidur, ya. Pilih lagu yang bisa mengajarkan kebenaran kepadanya. Itu ajaran Alkitab. Jadi kapan kita menyanyikan lagu tersebut, nyanyikan terus. Kapan saja kita bisa menyanyikan lagu tersebut. Supaya itu boleh menolong kita untuk selalu fokus dan memusatkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.